Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Dia-Nya lah kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, duduk simpuh di tempat yang mulia ini guna untuk melaksanakan rutinitas kita pengajian di hari Kamis. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan dan juga Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Tak lupa salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan kepada kehariban Nabi besar kita, yaitu Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, dan juga yang sama-sama kita hormati pengawas Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau. Dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Effendi, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan hadirnya para yayasan di sini dan juga guru-guru kita di sini mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati pula karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Bogor dan ibu-ibu pengajian yang terus mengikuti pengajian di hari Kamis ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kita kesehatan dan juga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, baik diri kita maupun bagi orang lain. Baik, mempersingkat waktu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara yang insya Allah akan membawakan acara pada pengajian pagi hari ini. Adapun acara pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti pengajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Muhajir Effendi, dan juga acara yang terakhir yaitu penutup ataupun doa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacakan Ummul Quran, suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya yang berada di Rumah Sakit Islam Bogor ataupun pasien yang berada di Rumah Sakit Islam Bogor, Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, dan juga Allah berikan kekuatan dalam beribadah kepadanya. Dan juga kita doakan ya Ibu, mohon kita doakan untuk Rumah Sakit Islam Bogor yang sedang tahap pembangunan. Mudah-mudahan Allah lancarkan pembangunannya, Allah berikan kesehatan para pekerjanya, dan juga Allah lancarkan urusan Rumah Sakit Islam Bogor. Al-hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah ataupun pengajian pada pagi hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita bersama kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Effendi. Fa'alaihi falyatafaddal. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat.
Pangisiankeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah ma ba'du. Keluarga besar Rumah Sakit Islam Bogor yang diberkahkan Allah. Saya akan mulai pengajian ini dengan curhatan seorang ibu tapi ngorakeun nih. Seorang wanita lah, mamah muda. Dia ini curhat bilang begini. Saya harus sampaikan. Abah, saya biasa dipanggil Abah di kampus, di kampung, di ini. Abah, saya ini bagaimana menyikapi takdir? Takdir apa? Saya ini menghadapi pil pahit. Emang pil amis, ya. Kenapa? Karena saya harus cerai dengan suami. Terus, ini gimana sikap saya menjalani takdir Allah, suratan takdir? Terus gimana? Lantas saya nggak mau punya anak-anak yang keluarganya nggak utuh. Bapaknya di mana, indungnya di mana. Terus, ya gimana saya sikap? Nah itulah. Dari sini saya awali pengajian ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya bilang begini. Saya balik tanya, rukun iman ada berapa? Ada genep. Ada genep. Yang keenam apa? Percaya kepada qada dan qadar. Takdir. Nah, akhirnya ini akan kita awali. Ibu-ibu, bapak-bapak. Orang yang beriman, saya pelan-pelan bicaranya nih. Orang yang beriman selalu menumbuhkan keyakinan yang positif bahwa Allah tidak akan pernah keliru dengan keputusannya. Saya ulangi. Orang yang beriman selalu menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah keliru. Allah tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu untuk hambanya. 1, 2. Orang yang beriman itu selalu menumbuhkan optimisme bahwa keputusan Allah atau takdir itu berasal dari Allah yang Maha mencintai. Maka dia jalani hidupnya itu penuh dengan kecintaan kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena tidak mungkin zat yang mencintai itu akan melukai orang yang dicintai. Panjang ya. Ulangi lagi. Orang yang beriman selalu menumbuhkan optimisme bahwa takdir keputusan yang dia jalani dari Allah itu karena rasa cinta Allah kepadanya. Maka tidak mungkin Allah menyakiti hambanya yang dia cintai. Dah selesai. Akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan kata-kata yang sederhana itu dia bilang, alhamdulillah Abah, karang mah lega. Oh iya, lega. Lega sekarang mah. Ya mau gimana? Atuh minta cerai. Ya enggak? Susah atuh. Bu, ibu kalau pakai sepatu mahal, harganya 2 juta. Tapi sempit, enak nggak? Ya nggak enak lah, sakit, nggak bisa dipaksain.
Kalau kita beli sendal semahal apapun, kalau kekecilan, masa sih harus kita potong suku kita, kaki kita? Kan nggak mungkin meren. Terus ibu beli sepatu bagus, mahal, branded, tapi kegedean, keteplek, weh. Disumpel ku topok, disumpel ku serbet, nyaman nggak? Nyaman. Jadi sepatu sandal itu bukan harganya, tapi cukup nggak ukurannya. Itu dia. Maka apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah nggak bisa. Ya, mau gimana atuh? Anak-anak, no. Bagaimana dengan anak-anak saya? Oh tenang, ya atuh. Ada Allah udah pasti, tapi menumbuhkan sekali lagi, menumbuhkan sikap itu Bu yang terpenting. Menumbuhkan sikap kita dalam menerima keputusan Allah, itu yang terpenting. Bagaimana dengan anak-anak? Ya tumbuhkan aja, ini jalan Allah untuk memberikan sesuatu yang luar biasa untuk ibu dan anak-anak. Untung we si ibu eta teh atau yang pamuhajir atau diteruskan Bu. Mana budak geus kieu kosyo. Pak, Esan, Pak Dokter diminum. Itu. Nah, baik. Kita kasih judul sekarang. Ini pembukaan. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi profesi apapun, Bu, job desk apapun yang Bapak Ibu jalani penuh dengan keimanan, tidak ada alasan untuk mengeluh. Saya ulangi sekali lagi. Job desk, pekerjaan, posisi apapun yang kita jalani di rumah sakit Islam ini, gak ada alasan kita untuk mengeluh kalau kita menumbuhkan keyakinan bahwa semua ini sudah diatur, selesai. Posisi apapun, profesi apapun, so ada yang jadi janitor di sini, jadi OB, mantap. Ajib weh, ngeunah weh, benar tuh Bu, gitu. Oke, baik, kita kasih judul sekarang. Kasih judul ini kitab ini saya bingung ke Pak Sudirman sama Pak Isrof Pak Sarof apa? Siroj. Saya mau ceramah apa ya di sini? Aduh. Pantesan orang teh iseng dibuka kieu. Pantesan orang muter di kitu-kitu dibuka. Caplok lu ujungna mah. Mana live di YouTube bodo amat Yes. Baik, kita kasih judul ya. Maka datang Pak Sudirman. Pak Sudirman makasih bensinnya. Jadi Pak Sudirman jeli saya mau pom bensin poho tret udah meletet. Makasih Pak Dirman. Ya, ini langsung saya kasih. Saya nggak minta ini. Akhirnya inisiatif dibawa ke pom bensin. Deusian deh. Mudah-mudahan bensinnya menjadi saksi di yaumil akhir, insya Allah. Karena motor itu mau kemana lagi selain di bawa pengajian dan ngajar, insya Allah. Amin. Makasih. Ini amalan yang cerdas. Amin ya robbal alamin. Baik. Akhirnya Pak Dirman pamukakeun deh. Kita sembarang aja. Akhirnya dibuka sama Pak Dirman. Sembarang aja Pak Dirman. Dibuka kita prak weh. Ternyata sadis-sadis pembahasannya. Saya nggak mau yang sadis. Ini ada 3 pembahasan yang serem semua. Tapi saya yang tipis-tipis aja lah ya. Yang bisa kita pakai di rumah sakit ini. Kalau yang ini ngeri. Kenapa ngeri? Karena saya pun belum bisa melakukannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah 6 rahasia. 6 rahasia dalam kehidupan manusia. Ada sebuah rahasia. 6 rahasia. Hanya orang yang ngaji. Ada yang mau tahu? Hanya orang yang ngaji tahu tentang rahasia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Umar radhiyallahu anhu wa jazaa'u
an ummati Muhammadin khairan. Kata Umar radhiyallahu anhu, wa jazau an ummati Muhammadin khairan. Ini adalah reward bagi umat Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan. Innallaha ta'ala kata masitatan minal khisal fi sitatin minal asya. Satu, Allah rahasia. Allah merahasia, mohon maaf belum ke satu. Ini pembukaannya. Allah merahasiakan 6 perkara dalam kehidupan ini. Satu, rahasia yang pertama. Kata maridha fi ta'atin minat ta'at liyajtari hadan nas min jami'i ta'at raja'an ayyusadiquha fala yajuju lana an tahqira ta'atan walau saghiratan jiddan li'annahu rubbama kana ridha'uhu ta'ala fiha. Yang pertama, rahasia yang pertama yaitu Allah menyembunyikan, catat, Allah menyembunyikan keridhaannya ketika kita sedang taat. Satu, Allah menyembunyikan keridhaannya kepada hambanya yang sedang taat menjalani kebaikan. Itu dia. Saya ulangi. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhaannya kepada hambanya yang sedang melakukan kebaikan atau ketaatan. Satu. Semua dulu Bu ya, supaya kita terini. Yang kedua, nanti penjelasannya. Yang kedua. Yang pertama itu. Yang kedua, Ibu yang mencatat nanti tolong diingatkan ya. Supaya saya tidak ngayayai. Tahu-tahu ketiga ngus beak we waktuna. Pak, ini yang di lowong pintu di sini gerak. Kasihan yang belakang. Punten. Nih, uyek-uyekan. Ayo maju. Ayo Bapak. Nah, sip. Nah, maju. Kasihan yang belakang. Nah, masih kosong nih. Di dia aya ieu, aya emas di dia ya. Nu hareup ditraktir nasi kebuli, kabeh hareup. Baik, yang kedua. Tolong catat. Wa katamal ghadab fi ma'siyatin. Yang nomor kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya kepada seorang hamba yang melakukan dosa. Ayo. Ketiga, wa katama lailatul qadar fi syahri Ramadan. Allah menyembunyikan kapan turunnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Keempat, wa katama awliya'ahu bima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya, para kekasihnya, wali-walinya, awliya'ahu fima bainan nas, di antara manusia, di antara kita. Allah sembunyiin tuh. Yang kelima, ya, Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Nomor kelima, wa katamal maut fil umr. 5, Allah menyembunyikan kapan datangnya kematian. Allah menyembunyikan rahasia umur, maksudnya kapan datangnya kematian. Yang terakhir, wa katama sholatal wusta fi sholawat. Dan 6, Allah menyembunyikan turunnya ijabah sholat wusta di semua sholat 5 waktu. Allah menyembunyikan sholat wusta dalam kurung sholat-sholat yang utama, ya, di antara 5 sholat waktu.
Dah, satu. Siap-siap ya. Mari kita diskusikan sama-sama. Yang pertama apa, Bu? Yes. Nah ini, Bu. Ini seorang profesional nih, Bu nih. Seorang profesional, seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang hebat, itu sudah otomatis dia profesional. Kenapa demikian? Kenapa? Dia akan berbuat baik all out. Dia akan berbuat menunjukkan kinerja yang luar biasa. Nggak peduli pimpinan lihat atau tidak. Artinya dalam kaitan seperti ini, bahwa seorang yang beriman ketika melakukan kebaikan itu dia all out. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan keridhaannya ketika dia berbuat baik. Kebayang kalau kita berbuat baik, berbuat taat, langsung ceger Allah buktikan keridhaannya, maka kita akan menjadi orang yang jumawa. Banyak-banyak amal soleh. Paham ya? Jadi kita puas sudah banyak mengumpulkan amal soleh. Maka dia apa? Dia tidak apa, sudah merasa banyak amal solehnya. Pokoknya minggu ini gua habisin amal soleh. Wah, udah merasa karena Allah menunjukkan keridhaannya dan dia rasakan, akhirnya minggu kedua nggak masalah deh. Kenapa? Gua udah dapat kok di minggu kemarin. Nah itu maksudnya. Mari kita itu kan. Nih. Anto liyajtahida. Kenapa? Di sini minat taat liyajtahidas fi jami taat rojaan ayyusadifuha wala yulayah taqira ta'atan walau saghirah. Artinya apa? Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita meyakini bahwa kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan terus kita lakukan. Karena apa? Karena tidak tahu kebaikan mana yang Allah ridhoi. Saya ulangi. Terus saja lakukan kebaikan. Tidak peduli besar atau kecil. Karena kita nggak tahu di mana letak keridhaan Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Itu urusan Allah. Makanya Allah sembunyiin. Sekali lagi, makanya Allah sembunyiin. Kenapa? Liyajtahidan nas, supaya kita ini punya kinerja yang luar biasa, supaya kita ini semangat dalam berbuat kebaikan. Kebayang kalau sekarang kita berbuat kebaikan langsung jreng. Udah. Suatu ketika Nabi Musa itu tanya kepada iblis, "Ya iblis, ayu amalin idza adzanabahu ibnu Adam istahwadza alaih." Hei iblis, pekerjaan apa yang apabila dilakukan oleh manusia engkau cekik dirinya jadi anak buahmu? Pekerjaan apa yang apabila dilakukan oleh manusia kau kendalikan hidupnya itu olehmu, wa iblis? Ada 3. Di antaranya adalah idza kaffarahu amaluhu. Ketika sekali lagi, yang akan dicekik, yang akan dikendalikan oleh iblis adalah ketika manusia merasa banyak amalnya. Ketika manusia itu merasa banyak amal kebaikannya, itu akan dikendalikan oleh iblis. Hati-hati. Salat tahajud 10 rakaat isu-isu geus pas malaikat. Ngupdate status WA, alhamdulillah. Dengan karunia-Mu Allah. Aduh. Apa nggak boleh? Silahkan. Tapi dengan catatan, in one condition, we are not. Dengan satu syarat, kita nggak merasa bangga. Emang apa sih yang kita bangga dengan? Ayo Pak, kita berhitung deh. Tolong yang ya di sini banyak yang pintar matematika. Ayo kita berhitung. Kebaikan kita dengan masa tidur kita banyak mana? Tidur. Pak dokter, maaf. Pak dokter sebagai kabag admin sini. Karyawan di sini bekerja dari jam berapa ke berapa? 12 jam. 12 jam. Berapa jam? 4 jam.
8 jam, 8 jam. 8 jam. Kalau jam berapa masuk pagi? Jam 8. Pulang jam 4. Nah, ini kita berhitung ya. Itu kerja. Di imah 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hiji, 2, 3, 4, 5. 13 jam ya. Benar gak? Di rumah. Nah sekarang tidur jam berapa? Jam 10 lah ya. 10, 11, 12, hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7. Sarwanya. Nah pertanyaannya, tidur berapa jam? Aing jadi liar sorangan ya. 10, 11, 12, 13, hiji, 2, 3, 4, 5. 8 jam tidur. Nah, kerja berapa jam? 8 jam. Di situ ada gosip. Lagi kerja gosip. Nyoto mana enak itu sih ya. Dalam kerja apa? Ngegibah. Ada kan? Lagi kerja. Kamu nggak tahu tuh HRD-nya dulu tuh karyawan baru 2 tahun. Gue nggak tahu tuh dia kan baru 2 tahun udah diangkat pegawai tetap. Gue kenapa lo? Iya. Itu masa hidup kita itu, let's say ya kita tidurnya. Amal kebaikannya mana? Ayo, halo. Kebaikannya gimana? Belum gibah, belum bohong, belum hasutnya. Kita lagi ngobrol, ada teman yang kita benci nih dari parkiran di sono tuh. Kita lagi di poliklinik. Emang itu gak dosa? Hati-hati loh, serius. Ya gak? Makanya yang pertama tuh Allah sembunyiin keridoannya supaya terus kita kinerja kita tingkatin. Bagaimana di dalam dunia kerja? Yaitu mau ada bos kek, mau ada direktur kek, mau ada yayasan kek, mau gimana? Ingat, ini mindset kita. Gue udah kepalang gue deh. Gue kerja bukan untuk pemilik rumah sakit, tapi aku kerja untuk pemilik alam semesta. Pemilik rumah sakit, yayasan bisa dibohongin. Catat itu. Kalau kita bekerja untuk personal ya, kalau kita bekerja untuk yayasan, kalau kita bekerja untuk direktur umum, maka mereka bisa dikibulin. Tetapi kalau niat kita kerja di sini untuk pemilik alam semesta, untuk pemilik rezeki, maka kita akan all out. Di situ kita akan, ini kaitannya, maka asik aja. Nomor berapa sekarang? 2. Jadi itu ya, Allah menyembunyikan keridhaannya ketika kita taat supaya apa? Supaya kita all out dalam melakukan kebaikan. Nomor kedua, kita jangan anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun. Tolong catat itu. Jangan anggap remeh. Contoh tadi Pak Dirman, kan enggak unpredictable itu. Asik sih ya, ngonas ya. Dia mau motor bensin kosongnya nyungis pinu. Enggak. Kita kan enggak tahu ketika kita tidur. Ternyata dari langit itu dibuka pintu ampunan, dibuka pintu rezeki, dibuka pintu kasih sayang Allah. Karena apa? Karena ketika kita pagi kita datang bertugas di rumah sakit ini, ada seorang pasien yang sedang sakit, ibu pijitin, ibu senyumin, berkurang sakitnya. Neng makasih ya Neng ya. Makasih Neng, udah mijitin ibu. Neng masih perawan, masih. Ibu punya cucu. Kan nggak tahu. Punya cucu. Dia seorang pengusaha. Ini mau ya Neng ya. Jadi cucu ibu, ajib tuh. Kita nggak tahu loh. Hukum kekal energi Bu.
Teman-teman yang masuk di IPA kan hukum kekayaan energi. Energi itu nggak bisa diciptakan, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi energi itu berubah bentuk. Ajib kan? Oke, next. Nomor kedua. Wa katamal ghadha fi ma'syatin minal ma'asi liyajtani baha an-nas khasyatal wuqu' fihi fala yajuju li syakhs ay yakhira ma'syatan wa in daqqat jidan li annahu la ya'lam annahu qad yakunu fiha ghadabatun ta'ala ghadabatullahi ghadabuhu ta'ala. Bu, yang nomor kedua apa? Allah menyembunyikan kemurkaannya kepada orang yang sedang maksiat. Kenapa demikian? Supaya kita hati-hati. Jangan sampai kita ini terbiasa dengan maksiat. Siapa tahu maksiat. Supaya kita hati-hati. Supaya kita nggak nganggap enteng kemaksiatan sekecil apapun. Ini dalam kitab ini. Siapa tahu kemaksiatan yang sekecil itu, itulah pintu masuk kemurkaan Allah. Saya ulangi. Yang nomor kedua, kita jangan, mohon maaf, Allah menyembunyikan kemarahannya, kemurkaannya kepada orang yang sedang maksiat. Kenapa? Supaya menjauhi bentuk-bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Itu dia. Karena nggak tahu, mungkin kemaksiatan yang semenal itu akan samenal saja. Itu. Contoh bagaimana di dunia kerja. Iya. Kita waktunya ini apalah kita melakukan indisipliner yang nggak seberapa sih. Waktunya kerja kita nyelip heula ka ditu tuh. Ngaduruk menyan. Gitu. Tapi siapa tahu sekali yang ini ketahuan sama direktur utama kan ripuh. Ya gue kan gak seberapa. Iya. Justru gak seberapanya itu kalau lagi suwe. Ya. Itu dia. Atau kita ngomongin apa gitu yang menyebabkan terjadinya kegundahan di unit kerja kita. Kan repot. Yang menderita kan orang yang di rumah. Nah, hal-hal sekecil ini harus kita perhatikan. Makanya kebayang nih Bode. Kenapa Allah sembunyiin? Nah, saya bertanya ke HRD. HRD kalau memberikan sanksi ke karyawan langsung pecat atau SP dulu? Yes, itu. Dicicil dulu, tret. SP1, SP2. Langsung jebret aja. Kan langsung jebret. Ya enggak? Gitu. Nah, bagaimana dengan Allah? Kenapa Allah itu menyembunyikan kemurkaannya? Menangguhkan kemurkaannya kepada manusia yang sedang bermaksiat. Ini mengandung arti bahwa kalau Allah kontan, sekali lagi, kalau Allah kontan menampakkan kemurkaannya ketika manusia bermaksiat, manusia ini nggak ada bentuknya, Pak. Ngomongin orang, toang, lidahnya segede sepanjang barala kalapa misalnya, nguping gosip, tereng teng, kepalanya segede parabola misalkan, enggak, apa namanya, hasud misalkan, tereng teng, langsung dikutuk sama Allah. Kita udah nggak ada bentuknya, Bu, ya enggak? Kita nggak ada bentuknya, langsung korupsi, langsung cerot, jatuh miskin, langsung tinggal di sisi cai, kan nggak gitu. Yang korupsi nggak ketahuan makin hari makin kaya, diantep aja ku Allah, ayo terus, gitu. Ini artinya apa? Dalam menjaga kehidupan kita, kinerja kita, ya kita hindari hal-hal yang bisa merugikan kita. Itu di naon karah istilah nanti naon sih karah nanti disimpannya
disimpan, ditabung dulu, nggak sadar ceker, kan ngeri, ya, diakumulasi, nanti kan agregatnya gimana? Oh agregat sih, Barca dengan Shakhtar Donetsk ya, 2-1 tadi malam. Nanti kita lihat agregatnya gimana. Mudah-mudahan Barca masuk. Oke. Itu ya. Yang nomor ketiga apa? Wa katama Lailatul Qadar fi syahr Ramadan. Allah juga sembunyiin kapan datangnya Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tetap konsisten, jangan milih ibadah itu di malam-malam ganjil. Sak aja malam-malam ganjil. Pinuh masjid, itikaf. Malam genap ting coreng cang. Emangnya malaikat tugasnya di malam ganjil hungkul. Paduai. Oke Bu ya, sak aja Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Kata Allah gimana gue dong? Kalau gue mau di malam ke 12 gimana? Di malam ini gimana? Kan nggak tahu. Artinya apa? Supaya kita tetap menjaga konsistensi dalam beribadah. Nah, demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Di perusahaan ini ada namanya performance appraisal misalkan, worker of the month misalkan, employee of the month misalkan, employee of the year misalkan, itu ya, karyawan teladan, gitu kan. Kita jangan itu yang kita kejar, maksimal aja, nanti juga turun tanpa itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nih, Bu, bapak, ibu nih. Terkadang kita ini heran dengan kejutan dari Allah. Yang mana kejutan itu adalah doa kita pada masa lalu. Dan kita lupakan doa-doa itu. Ingat, tapi Allah gak pernah lupa. Saya ulangi sekali lagi. Terkadang kita ini heran, takjub kepada kejutan Allah, buah daripada doa kita pada masa lalu, dan kita lupakan doa-doa itu. Ternyata hari ini dikabul. Ingat, Allah tidak akan pernah lupa dengan doa-doa kita. Artinya apa? Doa aja terus kapanpun. So kan ada wirid ya, baca sholawat ini 1000 kali. Itu jangan mendebatkan, emang 1000 kali, kenapa 700 kali, 300 lagi. Udah jangan kedebatin itu, emang ada sunahnya. Capeknya deh. Udah aja lakuin 700 kali. Siapa tahu dalam bilangan 500 kali di situ Allah ijabah. Oh ini mah 100 kali, lakuin aja. Siapa tahu di hitungan ke-60 di situ Allah ijabah. Itu. Iman can naon geus kedua. Emang iya lakuin aja udah. Apa salahnya sih sholawat? Makanya di debat segala 100.000. Udah lakuin aja. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Allah tetap Allah yang maha kuasa walaupun kita nggak beribadah. Lu mau sholat kek, lu mau kagak kek, gue tetap Allah sang penguasa alam. Lu mau sholat kek, mau kagak, lu sholat tetap gue. Ada pembukaan ini. Alhamdulillah la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wala yankusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah la yazidu fi mulki hamdul hamidin. Maha segala puji bagi Allah yang tidak pernah berkurang kemuliaannya walaupun manusia sekolong langit memujinya, dan tidak akan pernah berkurang keperkasaan Allah. Kufru man kafar, walaupun orang-orang itu kufur. Ya, next. Keberapa? Ketiga, keempat. Oh, tilu manggeus bieu pan.
Wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Nah, hati-hati ini. Yang nomor keempat, Allah menyembunyikan wali-walinya. Allah menyembunyikan orang yang dicintainya di antara kita. Artinya apa? Supaya kita jangan ngeremehin orang. Don't judge the book from its cover. Don't judge someone from its appearance. Don't judge someone from its cover. Artinya apa? Jangan menilai orang dari penampilan fisiknya. Siapa tahu dia itu wali Allah. Kita nggak tahu OB di rumah sakit kita, tukang yang sedang ngebangun tuh. Kita nggak tahu, di depan kita dia tukang bas, di depan kita dia tukang ngaduk semen, di depan mata kita dia suka ngepel rumah sakit kita. Tapi di malam hari ibadahnya lebih hebat dari kita. Siapa tahu itu wali Allah. Artinya apa ya? Jangan meremehkan orang. Ingat kan? Saya pernah menyampaikan, kalau kita meremehkan, remeh kalau bersatu jadi sangu, malah bisa ada lahar sih ya. Ya, itu dia. Jadi gitulah. Jadi hidup ini asik aja. Semuanya casing selesai sudah. Serius. Jadi asik aja kita. Semuanya kita saling membutuhkan. Ini Pak Dokter, ini Pak Dokter, ini Direktur Umum, ini staf administrasi, ini perawat, ini OB, semuanya saling melengkapi. Kan nggak mungkin Direktur Umum bebersih masjid, mungkin tuh, ngepel mungkin tuh, ayah OB. Pan nggak mungkin OB ngajeksi, bisa salah ngajeksi parah pan. Udah OB ini kan asik, jadi saling menghormati di situ. Tuh kan ini beda, ini dokter. Ini kan semua tuh. Makanya kata Nabi, kun kal anamil. Kita di rumah sakit Islam ini kun kal anamil kata Nabi. Kata Nabi bukan kata muhajir. Kata Nabi bukan kata muhajir, kun kal anamil. Jadilah seperti jari jemari ini. Beda ini dokter, ini tugasnya. Ini direktur umum, yayasan. Ini semuanya berbeda secara status. Tapi ketika melakukan sesuatu, ingin mendapatkan akreditasi sempurna, kan kita semua berbentuk. Kita semua menyatu, sama tuh. Ngambil itu. Enggak dokter sendirian, enggak bisa. Ini enggak bisa. Kalau gitu kan enak tuh. Makanya semua kita harus menyatu. Udah menyatu belum? Udah menyatu? Siri sih. Kayak yayasan atau biasaan Sundanya. Enggak bisa Sunda ya, Pak? Bisa? Oh, enggak bisa. Oh, sedikit ya. Ya. Nah itu artinya apa? Asik Bu kita kalau nggak meremehkan kita benar. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita dilahirkan butuh orang lain. Kita dididik sama orang lain. Kita sekolah diajar sama orang lain. Kita dapat ijazah dikasih sama orang lain. Kita kuliah dididik oleh orang lain. Kita diwisuda oleh orang lain. Kita bekerja dikasih duit, dikasih gaji pun dari orang lain. Kita nikah dengan orang lain. Kita mati butuh orang lain. Kekayaan yang kita kumpulin ketika mati milik orang lain. So, who are we? Siapa kita? Manusia. Apa manusia? Mana manusia? Apa manusia? Mana manusia? Mana milik kita? Nggak ada, cuma dua. Cuma dua milik kita. Aduh. Apa ya? Dua. Iman dan amal soleh selesai. Itu. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Wa katamal maut fil umr. Allah menyembunyikan kapan datangnya kematian di usia kita. Artinya apa? Supaya kita siap-siap bekal buat mati. Itu dia. Nggak tahu. Kematian itu nanti abon itu ketentuan dan syarat berlaku nanti. Oh iya. Kematian itu tidak kenal ketentuan dan syarat yang berlaku. Nggak ada. Syarat mati geus kolot. Geus kolot. Syarat mati
syarat mati sakit-sakitan tidak tuna rek ngora rek cager rek sehat mun geus datang mah maut game over sudah. Makanya Allah sembunyiin kebayang kalau Allah kasih tahu udah 24 jam di masjid nunggu. Iya gua pengen itu ngebatal wudu. Makanya kan pernah kita bahas dulu di sini. Waspadalah min kibalil malakil maut ayakhudahu baghtatan wa huwa fi ghaflatin. Waspadalah akan datangnya malaikat maut yang datang mencabut nyawa kita dan kita sedang berleha-leha. Kita sedang ngegosip. Dia tahu nggak? Dia kan gitu. Apalagi di sini rumah sakit, ya nggak? Malaikat lagi dinas, tour of duty. Udah ngambil nyawa di ruang ICU, di ruang perawatan. Tahu, treng masuk ke ruang resepsionis. Masuk ke ruang pendaftaran. Pan nggak tahu, deket kaliwatan cek malaikat. Tuh kapalang sih teh hiji cokot teh. Kira teh ibu penyakit mana nggak tahu. Makanya itu menjadi resepsionis paduai ke ruang yayasan. Pandainya nggak tahu. Saya suka ngisi sebelum COVID itu 4 tahun lah saya ngisi di BAIS ya, Badan Intelijen Strategis TNI ada itu. Itu komandannya itu pakai pakaian lengkap Pak, Brigjen kalau nggak Brigjen ya, bintang 1. Yang mimpin upacara masuk mobil, klak meninggal di mobilnya. Kita nggak tahu. Perawat nih lagi nginpus, nggak tahu. Ustadz lagi ceramah, nggak tahu. Yang tukang ngusep, kalimat terakhirnya anjir, aduh, dikira dapat ikan, karena dapat sapatu butut, anjir, paeh, kita nggak tahu, mati aja. Makanya itu Allah tutup tuh. Makanya kita pembahas kita ini satu mawas lah, mas diri kita ini diawasi gitu kan. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir Bu? Nah, Allah menyembunyikan salat yang utama, yaitu namanya salat wusta. Dalam tafsir disebutkan salat wusta itu yaitu salat asar. Nah, itu kapan? Asar yang mana? Kan Allah maha berkehendak, siapa tahu di salat zuhur Allah turunkan. Artinya apa? Kita menjaga salat 5 waktu, jangan sampai kelewat, jangan sampai ditinggal. Itu maksudnya. Kalau Allah kasih tahu, aku akan memberikan ampunan dan rahmatku ketika engkau sholat maghrib. Apa itu pinu? Tapi ini semua enggak, ya. Apalagi sholat isya, ibu ya. Kadang-kadang kita suka gundam, tengah malam suka bangun belum sholat isya, ya. Tahajud. Nah itu ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah kembali kepada kerjaan kita di sini, yaitu tumbuhkan kita ini merasa diawasi. Sekali lagi, sering saya di perusahaan manapun saya mengatakan, rugi teman-teman yang bekerja di perusahaan ini kalau teman-teman bekerja untuk pemilik perusahaan. Tapi kalau kita bekerja untuk pemilik alam semesta, asik. Nothing to worry about. Serius. Nothing to worry about. Yang penting jalani, selesai. Ya, ibu-ibu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selalu saya katakan, jadikan tempat kita bekerja adalah rumah kedua kita dalam menjemput keridhaan Allah menuju surga. Kalau sudah sampai ke situ Bu, asik udah. Kita harus jadi legend dimanapun kita bekerja, kita jadi legend. Legend Bu. Apa arti legend? Kita menikmati, kita menjadi sosok yang memberikan solusi bagi teman-teman kita, itu baru keren. Jangan sampai kita hadir
menjadi beban, menjadi masalah. Tapi kita harus menjadi solusi. Asik. Ketika kita datang, teman, nggak ada lu nggak rame, asik. Gitu. Bukannya pas kita datang gini, aduh capek deh, capek deh, ya. Terus selalu kalau saya selalu kalau berceramah di rumah sakit yang sifatnya itu pelayanan sosial, apapun itu ininya, saya mengatakan ibu-ibu orang yang paling dekat dengan surga. Kok bisa? Yes. Karena bapak ibu dari dokter semua adalah melayani hamba-hamba Allah yang sedang punya masalah kesehatan. Ketika kita menampilkan wajah-wajah yang sumringah, ibu ada yang bisa dibantu? Ibu, kenapa ini? Yang tadi kita ngejar ridho Allah yang Allah tutupin. Siapa tahu ketika pasien datang, ibu, yang sakit itu 25% sakitnya hilang. Ketika lihat OB, ibu maaf masih licin, ibu lewat sini aja. Diajak tuh sama OB, aduh nak makasih ya. Teng! Yang tadinya sakit dituntun sama OB jadi ini. Makasih ya nak ya sayang ya, asik. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Man nafasa kurbatan min kurobi dunya nafasallahu kurbatan min kurobil akhirah. Barang siapa yang meringankan beban orang lain walau sedikit apapun, maka Allah ringankan kehidupannya. Gitu. Ya. Jadi terakhir, tolong catat, terakhir sekali saya ngomong. Terakhir, ibu, tidak ada kamusnya hidup belangsak. Tidak ada kamusnya hidup kita belangsak. Kalau kita mau berbagi dan memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita. Mungkin dibuka sesi tanya jawab. Ada yang nanya 5 menit atau 10 menit. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, kami beri 1 bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Silakan yang mau bertanya, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ada dari ibu-ibu? Karena yang bilang buka pertanyaan beliau, nanyanya ke beliau aja. Kurang yang balik. Itu sok. Oh, ya. Sok. Ya silakan 1. Tadi kaum ibu. Siapa? Tadi. Siapa tadi ibu? Yang mau nanya siapa? Gak ada yang nanya. Oh enggak. Tuh. Salah. Yang saya alami ya, kan kita di sini sudah ada jam kerjanya sekian jam dan ada waktu istirahat. Tapi di antara sebelum waktu istirahat tersebut kan kita kadang-kadang suka lapar ya saja. Jadi mungkin kita makan gitu ya. Apakah itu termasuk menjalani atau tidak? Karena kan ada waktu yang terambil di luar waktu istirahat kita. Ya, terima kasih. Nah, yang ngejawab HRD. HRD kemana? Karyawan. Can waktu dahar, gitu dahar. Belum waktunya istirahat dia udah makan duluan. Itu gimana tuh? Ya jawabannya gini aja. Ya kan HRD jawab. Saya nggak bisa jawab tuh. Ya silakan. Gini Bu, ini ilustrasi aja ya Bu ya, ilustrasi aja. Kalau sebelum ilustrasi Bu, selagi tugas Ibu, emang Ibu ngambil waktu buat makannya berapa jam? Oh, beda hal ya. Itu kalau itu bagaimana? Itu yang bisa jawab HRD. Tapi kalau dari sisi agama, Bu, dari sisi agama ya selagi jadi begini, selagi tidak ada tindak kezaliman yang tidak ada dirugikan, kita misalkan yang tadi Ibu sambil bekerja makan, kan nggak mungkin ya mau nyuntik makan gitu, nggak mungkin. Ibu tahulah Ibu tahu yang di lapangan seperti apa ya. Itu aja ya. Jadi apakah itu mengambil hak perusahaan? Yes. Kalau itu dilakukan ada yang dirugikan, udah jelas dirugikan.
5 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi kan kalau makan berapa menit sih? Berapa menit tuh makan? Ya, itu ya, itu bisa dijawab lah. Nanti soal ini tanya ke HRD lah, nanti dijelaskan. Kalau saya jawab nanti kan salah, ya. Jadi kalau mau komitmen ya jam makan gitu loh. Oke ya. Ada sebuah ilustrasi begini Bu. Nih, ini keren. Suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz kedatangan tamu ke rumahnya. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Dia ini salah satu khalifah yang paling jujur dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah itu. Dari semua dinasti itu cuman satu-satunya ini yang paling jujur. Dan beliau ini adalah salah satu cicit daripada Umar bin Khattab, keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia kedatangan tamu, Ustaz. Udah gitu nanya, ya Amirul Mukminin, kenapa ada apa? Ini anak kesini mau silaturahmi. Bentar. Lu sebelum ngomong, sebelum bicara, tapi dia nggak bilang lu gue ya Bu ya. Ini saya aja. Kau sebelum melanjutkan obrolan, ini masalah negara apa masalah pribadi? Masalah pribadi. Serius. Dimatiin lampu, ngomong lu masalah pribadi. Gue. Kenapa? Ini listrik negara nih. Sampai gitu loh. Ngomong pribadi, masalah negara, masalah pribadi ya Amirul. Dimatiin, udah gelap-gelapan aja gitu. Kenapa? Ini masalah pribadi. Kalau masalah negara, gua terangin lagi. Keren nggak? Itu bisa nggak? Kita makan ya. HP lobet aja, main colok cerot aja. Ini hati-hati loh, serius loh. Ini kecil tapi prinsip loh. Makanya serius. Ya. Cok Bu, hati-hati ya. Ibu lagi bisnis. Transfer ya ke nomor gue. Tidak mati. Handphonenya lobet. Jadi colokin di mana aja, nyala lagi. Ya, nih nomor rekening gue. Masuk ya 5 juta, oke. Ibu hati-hati loh. Yang kedua, setrum itu dari mana? Setrum yang ibu ambil ketika terjadinya transaksi, setrumnya milik siapa? Milik orang lain yang kita nggak tahu ya. Berarti kita pakai setrum siapa? Hey. Ngaji ini, hey. Halo. Aing mah cari cingnya. Masa kemalikirnya ya aing pegawaian aing guys gitu mah. Bu sekali lagi, ibu lagi bisnis. Transfer ya ke nomor rekening ini. Plak. Mati handphone. Dicolokin tuh kita di mana, di mall atau di mana, di warung atau di mana, ibu di luar rumah atau di rumah temen, cret aja masukin. Nyala lagi nggak? Kirim transfer, seng nomor rekening, di sana langsung zeng masuk 5 juta, masuk 1 juta. Pertanyaannya, itu setrum yang ibu setromin itu milik siapa? Orang lain bayar isi pakai duit nggak? Nah sekarang ibu dapat duit, ibu nyolokin nggak bilang gimana? Halo, itu dia. Hati-hati, yang ini Bu, kadang-kadang saya di rumah orang, gue ikut ya. Atau saya misalkan dijemput nih sama mobil temen isi acara atau apa. Ada nih ini, gue bilang lu, bro, ini yang lu ya, gue minum ya. Oh minum aja, baru berani minum. Serius. Di samping rumah saya itu sedang dibangun rumah Quran, persis di samping. Itu saya lagi ngebetulin apa, saya nggak tahu. Yang ngebetulin itu ngambil pasir sama semen dikit, seandulit gitu, 1 ember kecil, Bu, yang sebetulnya gede. Saya telepon ke yayasannya, Bu, mohon maaf, ini saya nggak nyuruh loh, itu saya minta ini tukang gitu kan. Oh silakan, dikit gitu Bu, hati-hati. Orang kita nggak tahu bisnis itu 5 juta masuk, setrumnya dari siapa?
saklek amat. Ini bukan saklek, biar aman. Oke, gitu. Kalau ibu di mana sih? Ini kan fasilitas. Ini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk ibu-ibu gitu kan. Insya Allah halal ya. Kalau saya coba ke sini, ayo karyawan bukan apa main colok, tong nyolok, amun lain colok unun. Oke, makasih. Oh gitu Bu ya jawabannya ya. Terus? Keren, 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 mantap, keren. Tapi ingat jangan minta dihitung lembur. Keren Bu, serius, serius. Saya aja kalau di Goika tuh tadi malam kan kalau pulang itu kan jam 4. Kadang saya pulang jam 8, jam berapa? Karena kalau saya misalkan 8 jam kan, saya datangnya, saya nggak mau ceklok lagi. Mau ceklok kenapa? Gue hari itu gue nggak berhak dapetin gaji, udah serius Bu. Ya kan saya datang jam berapa kan? Kalau dosen kan ngajar ini nanti jam 8 yang ngajarnya. Saya aja udah izin sama mahasiswa. Saya izin mahasiswa. Ini ada nih. Handphone orang mana? Nih. Ini perlu kita sharing ya, biar kita kerja itu mendapatkan rezeki itu enak gitu dimakannya. Gimana? Nah, nih saya jam 8 ngajar, tapi saya bilang, saya minta ridhonya dulu ke mahasiswa. Padahal kan nih, baca. Maaf nanti Abah agak telat sedikit karena mengisi kajian di Rumah Sakit Islam samping masjid. Baik Abah, punten saya juga izin sedikit telat karena di jalan lumayan padat. Asik nggak? Asik udah. Kan saya bisa aja sebagai dosen, gimana gue kayak lu gimana? Gue ngajar gimana? Itu bilang tuh aslinya ya. Bilang udah. Artinya saya nanti telat 15 menit. Saya minta ridhonya ke anak-anak Nudi ini. Karena saya punya 3 Bu. Saya bilang ke mahasiswa, you can pass my course in one condition, you have to meet 2 requirement. Kamu bisa lulus mata kuliah saya in one. There are 3 requirements. Ada 3 syarat. 3 syarat. Syarat pintar itu nggak masuk sebelah. The first is honest, jujur. Kedua adalah respect. Ketiga adalah responsible and discipline. 3 saja. 3 kalian punya, lulus. Pinter itu bisa dipelajari. Sikap yang susah. Pinter tapi ngeselin buat apa ya? Catat. Curhat ya. Baik, udah. Nih. Udah saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan bacakan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.